semuanya? Pagi, Bu. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak semuanya, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Bagus, jika hadir semua ya. Oke anak-anak semuanya, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Jika sudah siap, silakan rapikan meja dan kursinya. Sudah rapi? Sudah. Oke. Yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini mohon disimpan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Belum, Bu. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Apakah ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Jika tidak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu untuk menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa mampu untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menyebutkan contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Sampai di sini tentang tujuan pembelajaran kita. Apakah Anda semua sudah paham? Paham. Oke, jika sudah paham, ada yang ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ada yang ingat? Puasa, Bu. Tentunya tidak ada ya, karena materi Al-Quran dan hadis ini adalah materi pertama kita di kelas 7 semester 1. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Tentang apa tadi? Pengertian. Pengertian Al-Quran dan hadis, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan ke Anaza terlebih dahulu ya. Silakan dibagikan ke belakang. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Oke, kita masuk materi yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu terbagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama menurut bahasa. Ada yang tahu menurut bahasa Al-Quran itu apa? Ya, Bu. Silakan Musni. Pengertian apa menurut bahasa yaitu Al-Quran berasal dari kata qira'a yang qur'ana yang berarti bacaan atau membaca. Bagus. Pengertian Al-Quran menurut bahasa yaitu berasal dari kata qira'a yaqra'u qur'ana yang artinya bacaan atau membaca. Menurut istilah, ada yang tahu? Tidak? Ada, Bu. Silakan Dodi. Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Bagus, jawaban Dodi benar. Menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur dalam hal ini ada istilah lainnya, apa itu? Berangsur-angsur atau? Mutawatir. Bagus, Anda semuanya benar. Dan membacanya itu merupakan ibadah. Sampai di sini tentang pengertian Al-Quran. Apakah Anda semua sudah paham? Paham, Bu. Jika sudah paham, kita lanjut ke pengertian hadis. Hadis juga terbagi menjadi dua pengertian, yaitu menurut bahasa. Ada yang tahu? Tidak? Tidak. Hadis menurut bahasa yaitu berasal dari kata hadatsa yang artinya baru, peristiwa, cerita, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, ada yang tahu? Tidak? Sedangkan menurut istilah, hadis itu merupakan segala perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Sekali lagi Ibu jelaskan, hadis menurut bahasa itu berasal dari kata hadatsa yang artinya baru, cerita, peristiwa, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah yaitu segala perkataan, perbuatan, serta takrir atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Oke, Anda semuanya, untuk itu Ibu ada dua buah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Al-Quran. Bagus, semuanya sudah tahu ya tentang Al-Quran ya. Ya, Bu. Yang ini,
Ada yang tahu? Hadis Bu. Kumpulan hadis. Kumpulan hadis. Bagus. Ini adalah beberapa kitab hadis. Sampai di sini tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Apakah anda semua sudah paham? Paham Bu. Baik anda semuanya, kita masuk materi kedua tentang fungsi dan kedudukan dari Al-Quran dan hadis. Untuk itu ibu akan membagi anda menjadi 2 kelompok. Silakan berhitung. 1, 2. 1, 2. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Oke, kelompok 1 itu membahas tentang fungsi dan kedudukan dari Al-Quran. Kelompok 2 itu membahas tentang fungsi dan kedudukan dari hadis. Apakah anda semua sudah paham dengan tugasnya? Paham Bu. Oke, silakan berdiskusi dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 1 ada bekerja? Ada, Bu. Kelompok 2? Ada Bu. Bagus. Oke, anda semuanya, waktu sudah habis. Apakah sudah selesai berdiskusi? Sudah Bu. Jika sudah selesai, silakan presentasi kelompok 1. Siapa yang ingin presentasi? Silakan, Husni. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran. Yang pertama merupakan sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua yaitu sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang ketiga yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran terdahulu, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Yang terakhir sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Oke, terima kasih Husni. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Masuk langsung ke kelompok 2. Siapa yang ingin presentasi? Ya Bu. Silakan Dodi. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fungsi dan kedudukan hadis. Yang pertama yaitu merupakan sumber ajaran atau hukum Islam. Yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua sebagai perinci dari ayat Al-Quran yang masih global atau umum. Yang ketiga menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu Bu. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, Ibu akan mengulangi sekali lagi. Fungsi Al-Quran itu ada 4. Yang pertama itu sebagai sumber ajaran hukum Islam yang pertama. Yang kedua sebagai petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Yang ketiga sebagai konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang keempat menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Apa saja kitab-kitab terdahulu? Ada 3. Injil, Zabur, Taurat. Bagus. Beri tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya kita masuk ke fungsi hadis. Yang pertama itu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Itu mengukuhkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga merinci ayat Al-Quran yang masih global atau umum, serta menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Sampai di sini apakah anda semua sudah paham tentang fungsi dan kedudukan dari Al-Quran dan hadis? Paham Bu. Bagus jika sudah paham. Oke anda semuanya, kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang apa tadi? Tentang apa? Contoh perilaku ya orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis. Anda semuanya, siapa dari anda yang tahu apa saja contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis?
Silakan tadi. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan atau dasar dalam segala tindakan. Bagus. Yang pertama yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar atau landasan dari setiap Dua tindakan. bagus. Yang kedua, apakah ada yang tahu? Silakan Husni. Mempelajari Al-Quran dan hadis yaitu kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Bagus. Jawaban Husni benar. Yang kedua yaitu mempelajari Al-Quran dan hadis kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ada lagi yang tahu? Silakan maju. Berusaha untuk menjaga kesucian Al-Quran dan hadis apabila ada yang meremehkannya. Bagus, jawabannya benar. Berusaha untuk menjaga kesucian Al-Quran dan hadis apabila ada yang meremehkannya. Yang terakhir, ada yang tahu? Bu, Silakan Elsie. mendatangi majelis ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Bagus. Yang terakhir yaitu rajin mendatangi majelis ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Sampai di sini apakah Anda semua sudah paham? Paham. Jika sudah paham, apakah ada yang bisa mengulangi kembali apa saja contoh perilaku Al-Quran dan orang mencintai Al-Quran dan hadis yang 4 tadi? Ada yang bisa mengulanginya? Elsie, apakah sudah menyimak tadi? Ada, Bu. Silakan diulangi lagi. Apa saja contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis? Yang pertama menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar atau landasan dalam segala tindakan. Kemudian mengajarkannya pada orang lain, mempelajari, mengajarkan serta mengamalkan pada orang lain. Kemudian menjaga kesucian Al-Quran dan hadis jika ada yang meremehkannya. Dan rajin mendatangi majelis yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis, Bu. Bagus, beri tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Al-Quran itu berasal dari Allah sedangkan hadis dari Nabi. Yang mana ada beberapa fungsi dan kedudukan yang terdapat di dalamnya. Sehingga orang-orang tersebut dapat mencintai Al-Quran dan hadis. Sampai di sini tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah Anda semua sudah paham? Lalu. Bagus, jika sudah paham ya. Ada yang bisa mengulangi kesimpulan Ibu tadi? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, keluarkan kertas 1 lembar. Silakan buka buku paket halaman 60. Kerjakan soal 1 sampai 3 itu dalam waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis Ananda semua ya. Silakan dikumpul. Oke, Ananda semuanya, dari hasil latihan Ananda tadi itu ada nilai tertinggi 100, ada nilai tertinggi nilai terendahnya 80. Ibu anggap itu materi kita hari ini tuntas ya. Untuk itu ada yang tahu materi kita minggu depan tentang apa? Tidak. Materi kita minggu depan yaitu tentang isi kandungan dari surah Al-Fatihah, An-Nas serta Al-Ikhlas. Apakah sampai sini sudah paham? Oke, jika sudah paham, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, serta doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.